Pada Channel Teresa, saya akan memasak ikan asam manis dan juga kangkung tumis. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan bahan yang telah disediakan. Ada buah-buah tomat, ada lemon cina, ada juga bawang bombay, ada cabai merah, ada juga cabai besar, ada bawang putih, terserah kalian, ada juga bawang merah, terserah kalian dari rumah saja mau pakai bawang putih seberapa banyak dan juga bawang merah. Dan juga ada penyedap rasa sebagai desaku, daku, roiko, ada juga saus tiram, ada juga tepung maizena, ada juga garam dan juga tepung yang nanti kita akan gunakan untuk ikan untuk digoreng, dan juga ada saus tomat, dan juga ada tempat yang nanti kita selesai pada saat selesai masak dan kita akan taruh di sini. Nah, yang pertama kita akan memarinasikan ikan tuna agar tidak bau, yaitu kita akan ambil ikan tuna yang telah disediakan. Nah, kita akan memotong lemon cina terlebih dahulu. Oke. Kita ambil sebagian aja, lalu sebagiannya kita taruh. Oke. Nah, kita taruh lemon cinanya di atas ikan tuna. Oke. Oke, setelah kita menaruh lemon cina di atas ikan tunanya, kita selanjutnya kita akan menaruh desaku bawang putih. Nah, dari setelah kita menaruh lemon cina dan desaku bawang putih, kita akan mengaduk atau mencampur agar resapan dari lemon cina dan juga desaku bawang putihnya meresap. Oke, kita taruh dulu bawang putihnya. Oke, kita akan ambil sendok dan kita akan aduk. Nah, ini sebagai marinasi. Kenapa harus dimarinasi? Karena dengan cara kita marinasi akan menghilangkan bau dari ikan tunanya. Ya, selama 5 sampai 15 menit di dalam freezer ya teman-teman. Kita aduk dulu terlebih dahulu agar tercampur. Oke, kalau setelah tercampur, kita akan menaruhnya di dalam freezer sehingga dia dingin dan juga dia sedikit kering dan sudah sedikit meresap agar ikannya tuh tidak bau. Kita taruh sebesar 5 sampai 15. Oke, setelah kita telah selesai menaruh ikan tunanya di dalam freezer, saya cuci tangan dulu. Oke, setelah itu teman-teman, kita lanjut untuk masak kangkung tumisnya. Nah, di sini ada percabean dan juga ada perbawangan yang kita gunakan, yaitu ada bawang putih, bawang merah, cabai besar, cabai kecil atau cabai rawitnya, dan juga tomat ya, yang kita akan gunakan untuk menumis kangkung tumisnya. Oke. Kita lanjut untuk memotong bawangnya. Oke, kita akan potong bawang putihnya. Oke. Jadi kita akan memotong bawang putih, bawang merah dan juga cili dan tomat. Oke, cili besar ya. Jadi kalau teman-teman juga mau menggunakan cili besar, kalau tidak juga mau menggunakan cili besar, terserah dari teman-teman di rumah.
Oke, setelah itu sudah memotong cabai besarnya atau cabai panjang, kita akan lanjut ke cabai rawit. Oke ya, sebentar ya teman-teman. Oke, supaya kenapa saya menggunakan cabai rawit atau cabai pedasnya agar supaya nanti kalau pada saat kita masak kangkung tumisnya itu sedikit pedis dan juga sedikit rasanya tuh sedikit enak. Nah, oke, sebentar. Setelah memotong bawang dan cabai, saya juga telah menyalakan api dan akan menaruh wajan di atas api. Oke, dan juga kita akan menaruh minyak ya untuk menumis ya bawangnya dan cabainya. Nah, kita tunggu dulu agar minyaknya panas baru kita masukkan bawang terlebih dahulu, baru kita lanjutkan dengan cabai. Oke, setelah minyaknya telah panas, saya pun menaruh bawang untuk menumisnya. Oke, bawang dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah kita menaruh bawang, jangan sampai bawangnya itu dia gosong, ya. Kita cium aja kalau sudah harum baru kita taruh di sini. Oke, setelah bawangnya udah harum dan udah enak, langsung kita masukkan cabai. Ya ini udah masukkan cabai besar ya atau cabai nggak terlalu pedis dan juga cabai yang pedas. Oke. Oke, setelah itu saya akan menaruh garam sesuai kepercayaan masing-masing aja ya. Sesuai kepercayaan permisahan di rumah, mau taruh garam sebanyak apapun itu terserah. Mau 1 sendok garam, 2 sendok garam itu terserah kalian di rumah. Oke, oke, saya masukkan ya. Oke, setelah itu kita tadi sudah selesai menaruh tomat, saya akan menaruh kangkung ya. Kangkungnya sudah dicuci, sudah dibersihkan juga, jadi sudah sedikit besar. Oke, bu saya sebentar, sambil saya menaruh, saya akan Oke, setelah kangkungnya semua sudah sedikit layu, kita pun langsung menaruh Royco atau penyedap rasa ya, agar kangkung tumisnya tuh rasanya tuh enak banget. Oke, kalau sudah ditaruh jangan lupa aduk. Setelah sudah diaduk tadi menggunakan Royco, kita langsung menaruh saus tiramnya. Oke. Kita seasoningnya guys, nanti baru kita taruh. Oke, kalau sudah lembut, kita pun rasa dulu apakah bumbunya sudah pas. Oke guys, jadi ketika rasanya sudah lezat dan gurih, langsung saja kita plating di tempat ya. Ini ya guys. Ini bisa dari teman-teman aja, mau pakai tempat sesuai keinginan masing-masing.
Oke, setelah kangkungnya sudah ditaruh di tempat, langsung kita pindahkan aja dan kita akan lanjut mengambil ikan tuna yang telah kita marinasi di freezer. Oke, setelah kita ambil ikan tuna yang telah dimarinasi, langsung, nah tadi kan kita habis masak kangkung nih, guys di rumah. Kita cuci dulu dong, ya. Oke, tadi setelah saya mencuci wajannya dan juga spatulanya, saya gunakan marinasi ikannya yang tadi telah dimarinasi, ya. Dia menggunakan lemon dan tadi itu sama juga dengan bawang putih. Tetapi sekarang kita akan menggunakan tepung, oke? Saya kecilkan kompornya, saya kecilkan apinya dulu. Oke, nanti kalau kalian mau menaruh tepungnya, itu nanti dari teman-teman di rumah saja. Kalau mau menaruh sebanyak yang teman-teman mau, itu terserah dari teman-teman. Kalau saya tidak, itu lagi saya tidak menggunakan takaran. Boleh? Oke, tadi saya telah mencampur tepung dengan ikan. Saya akan aduk ya, teman-teman, agar tepungnya tercampur dengan ikan dengan merata. Nah, teman-teman bisa ikuti di rumah. Mau pakai tepung apa saja itu terserah dari teman-teman. Mau pakai tepung mama suka atau apapun yang bisa digunakan. Acik juga boleh. Ini terserah dari teman-teman di rumah saja. Oke, setelah diaduk teman-teman sudah tercampur rata. Nah, langsung saja kita ambil wajan yang telah kita cuci menggunakan air, ya pastinya. Dan nyalakan api ya, kita nyalakan api dulu. Kita tunggu sampai wajannya nanti dia mengering, ya. Jangan basah. Oke, setelah wajannya telah telah kering, langsung saja kita memasukkan minyak. Oke. Setelah minyaknya telah dimasukkan, nanti kita tunggu minyaknya sampai panas. Nah, tapi tipsnya dari saya sendiri, kalau mau goreng ikan agar matangnya tuh dia merata dari luar dan dalam, nanti teman-teman bisa menggunakan 4 sampai 6 menit. Nah, nanti dari dalam dia akan smooth atau halus dan dari luarnya itu dia akan crispy. Pada saat dimakan tuh dia crunchy. Ya, dia akan lumer di mulut nanti pas dimakan. Jadi kalau teman-teman menggunakan kompor ya, kompor gas itu bisa 160 celcius sampai 170 celcius. Tapi kalau menggunakan kompor seperti ini, jangan diperkirakan atau perhitungan seperti yang saya bilang, tetapi menggunakan api sedang saja. Oke, setelah minyaknya panas ya, langsung kita masukkan saja ikan tuna yang telah kita campurkan dengan tepung. Oke. Oke, setelah ini ikannya sudah digoreng. Tadi sebenarnya saya sudah goreng 2 kali ya, teman-teman. Jadi tinggal diangkat aja. Oke, jadi kita telah selesai mengangkat ikan yang telah digoreng. Sekarang kita akan memotong perbumbuan untuk membuat ikan asam manis. Oke, teman-teman sini ya. Nah, pertama saya akan memotong dulu bombaynya atau bawang bombay. Kita akan memotong sampai
dia halus ya. Tunggu saya taruh dulu. Ini teman-teman lihat. Oke, teman-teman bisa ikuti di rumah. Oke, setelah dipotong per bumbuannya, langsung saja kita tumis. Tumis, langsung masukkan semuanya. Oke, sebentar ya teman-teman. Teman-teman kita lihat ya, di dari rumah. Kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kita masukkan saus tomat ya. Saus tomat di dalam saya. Oke. Kita oseng lagi ya teman-teman. Oke, tadi setelah habis tumis, langsung kita taruh saus tomat dan juga taruh sedikit air ya teman-teman, dan juga taruh garam. Oke, saya pun juga menaruh gula. Oke, setelah menaruhkan bumbunya yang tadi penyedap rasa, langsung kita masukkan ikannya saja, ikan yang telah tadi digoreng menggunakan tepung. Jangan dibiarkan tapi dioseng ya, supaya bumbunya mencampur rata. Oke, setelah itu langsung kita angkat saja ya teman-teman. Langsung kita seasoning di tempat. Oke. Kalau menurut saya resepnya ya, masakan yang saya bikin udah cukup. Kalau banyak kurang boleh langsung ditambahkan dari teman-teman yang sedih aja. Langsung saya bunuh apinya dulu. Jadi teman-teman, inilah hasil masakan dari ikan asam manis dan juga kangkung tumis. Nah, teman-teman boleh diterapkan di rumah oleh sahabat kuliner. Bye-bye, sampai jumpa di masakan atau next video berikutnya.